Oke, selamat malam. Weseh. Yang kalau kemarin bagian depan, sekarang bagian belakang. Nah, ini barusan datang ya. Aku kemarin order skin buat melindungi bagian belakang. Jadi saya memutuskan untuk nutup si dynamic blue-nya ini karena beberapa kali pegang body polikarbonat yang model semi glass kayak gini, yang transparan, ada glass-glassnya kayak gini, hampir semuanya itu nanti kalau dipakai lama dia akan muncul kerak putih-putihnya. Itu mau pakai soft case apa nggak pakai itu nggak efeknya, jadi pasti keluar yang namanya flek di bodi belakangnya. Makanya itu daripada keburu kena flek atau keburu berkerak bodinya, tak belikan yang namanya skin ini. Nah, sekarang itu tak kasih tahu caranya masang skin kayak gini biar istilahnya gampang lah. Terus biar gimana caranya biar presisi itu gimana, tak kasih tahu caranya. Nah, kalau buat skin apa aja boleh ya kalian, mau beli yang murah atau mahal itu sebenarnya cuma tinggal presisi dari cetakannya aja yang beda. Apalagi biasanya kalau misalkan aku rekomendasi tempatnya Exacquat, atau yang kalian pasti tahu lah, Skin, Exacquat dan lain-lain itu pasti udah bagus. Tapi ini aku kali ini pakai yang murah saja karena ya HP-nya juga nggak mahal-mahal banget. Kalau misalkan dibeliin Exacquat harga 300.000 kok kayaknya sayang gitu kan, mending beliin yang harganya 20 ribuan aja. Nah, untuk alat yang dipakai ya yang pertama satu, kalian butuh cutter ya. Biar apa nggak gunting, karena cutter itu enak banget gede. Terus multi tools ya, kalau aku sih pakai ini cuma buat jaga-jaga kalau misalkan aku butuh. Nah, yang terakhir tuh lakban hitam. Buat apa? Buat narik kalau misalkan udah nempel, kita mau cabut. Kalau misalkan kita itu apa ya, wong Jawa nyebutin nitil-nitil dari pojokan ini loh. Kalau kita tarik dari pojokan itu nanti bagian terluar dari case-nya ini dia bakal mengkerut ya. Jadi di bagian bekas kita apa itu namanya, dorong-dorong buat nekuk buka lagi, itu dia bakal ada kayak bekasnya. Makanya ditariknya pakai ini. Jadi ini nanti tempelin, kita tarik kalau misalkan udah nempel di sini tapi salah. Nah, untuk cara pertama kita pakai cutter ya. Cutternya buat apa? Cutternya itu buat ini, kita cari bagian lubang-lubang yang ada di sini. Nah, misalkan di sini tuh ada lubang fingerprint, kita buka ya. Soalnya kalau kita pas pasang terus kita nggak cari duluan, bisa repot, nanti dia ngikut. Nah, mending lubang-lubang kayak gini diambil dulu terus dibuang. Nah, terus kenapa pakai cutter? Karena kadang bagian potongannya ini ada yang nggak rapi ya. Jadi kita cutting sedikit. Nah, biar dia mau lepas. Oke, buang, terus diratakan lagi biar nggak melar, karena garis skin itu gampang melar ya. Terus yang kedua di bagian ini, di bagian atas ini, di bagian rumah lensa kameranya ya. Nah, ini ada 3 layer, yaitu layer pertama itu dia di bagian 3 lubang di kamera ini. Terus ada di bagian tepi kamera. Jadi yang dipakai itu tepi kameranya. 3 lubangnya itu dikosongin. Oke, kita teter lagi. Nah, tetel pelan-pelan. Soalnya kan biar rapi gitu kan. Nah, kita buang satu persatu ya. Kalau kemasan kayak gini ya emang harus telaten, kalau nggak telaten ya jebol, rusak duluan. Begitu juga yang atasnya, tuh nempel. Yang atasnya juga gitu kan, buka pelan-pelan. Nah, kalau yang murah kayak gini emang agak kita harus pelan-pelan ya.
biar nggak melar, soalnya garskin murah seperti ini emang agak susah masangnya. Pertama itu susahnya ngelepasnya ini, terus yang kedua itu tingkat presisinya biasanya jelek. Tapi semoga aja bagus ya. Kalau mau tanya beli di mana, nanti linknya tak tarik di deskripsi. Kalau kalian mau beli silahkan order di sana. Bukan saya yang jual ya, orang lain di wilayah Jogja juga sih sebenarnya. Cuma kemarin aku belinya lewat Shopee. Nah, sudah 3 lubangnya udah kebuka ya ini ya. Nah, lalu ya kita buka casing HP-nya. Oke. Gimana tetap harus dibersihin ya. Oh ya, kalau bisa kalian cari lap kayak gini lah, biar gampang bersihinnya. Yang pertama dipasang itu di bagian kamera dulu sih menurutku. Karena apa? Karena yang paling kecil jadi gampang lah. Tapi banyak yang bilang kalau bagian kecil itu malah susah. Sebenarnya gampang. Part paling kecil itu biasanya paling gampang dipasang. Nah, kita lepas bagian kameranya. Oke. Oh ya, kalau misalkan kalian beli di sini, ini dapat 2 ya. Jadi kalian nggak dapat 1, ini kalian dapat 2. Kanan kiri ini bukan ke depan ya. Tetapi di apa namanya? Memang dikasih 2 dari sananya. Jadi misalkan kalian gagal pasang 1, masih ada cadangannya. Tapi ya kalau bisa jangan gagal. Oke, untuk melepas bagian-bagian kayak gini agak susah gitu kan. Nah. Oke, udah lepas. Oke. Ya, ini ya. Ini letaknya di bagian kamera. Jadinya kalau pasang 2 kamera kayak gini harus presisi, soalnya kalau satunya ketutupan sensornya agak guna. Yo, kelihatan ya? Kelihatan ya, cukup kelihatan ya. Aduh, sorry kegoyang. Oke, sorry berisik. Oh ya, dan kalian juga jangan terlalu berharap kalau misalkan presisi sekali ya, atau 100% presisi, karena ada harga juga ada rupa. Jadi ya dimaklumi lah, kalau misalkan harga 20.000 udah bisa nempel bagus saja masih mending. Oke, ini kelihatan kalau misalnya potongannya nggak presisi. Masih bisa dimaklumi lah, masih bagus untuk ditempel. Nah, hasilnya kayak gini. Presisi cuma bagian atas saja agak miring sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Oke, setelah itu sambung ya. Yang bagian ini tadi rangkanya nggak usah dipakai, dibuang aja nggak apa-apa. Ini nggak usah dipakai, dibuang aja.
soalnya itu bagian frame-nya. Kita lap lagi, jangan males buat bersihin, soalnya kalau kita tutup kayak gini kan kita pakainya lama juga kan, nggak mungkin kita copot, jadi lebih baik bersihin sekalian. Unitku ini udah banyak baret ternyata, udah ada berapa baret dan udah pada berapa bibit jamur kadas kurap. Oke. Nah, makanya untung saya belikan skin ini cepet-cepet ya, kalau nggak udah jamin 2 bulan udah pasti udah full kerak ini. Nah. Oke, lanjut pengeksekusian yang namanya yang besar ini ya, lanjut ke bagian yang paling besar. Buka pelan-pelan. Nah, oke. Nah, kalau kalian udah yakin bersih, tinggal ditempel aja, nggak usah bingung. Patokannya gimana sih biar lurus? Itu patokannya sih kamera ya, kamera sama fingerprint itu udah pasti. Kalau itu udah presisi simetri dan lurus, sudah nggak mungkin dia melenceng-melenceng lagi. Oke, langsung ya. Agak susah ya, jadi ya pasang lepas gitu terus. Oke. Nah, cuma masalah utama dari masang guardskin itu adalah bubble ya, atau terjadinya ada gelembung-gelembung angin di dalamnya. Nah, ini tekniknya itu cuma sederhana biar gak ada bubble. Jadi kalian pastiin aja sebelum dia nempel bener, kita tekan-tekan gini. Nah, kita tekan-tekan gini biar anginnya nggak ada. Jadi jangan langsung tek nempel, itu pasti nanti ada gelembung udaranya. Nah, kayak ini ada gelembung udara di sini. Nah, jangan yang namanya dibakar ya, dibakar melonyoh guys, rusak itu nanti. Jadi mending tekan-tekan aja, tekan gini.
kayak kalau masang kayak gitu sebenarnya semua orang tuh bisa, asal telaten apa enggak. Kalau nggak telaten ya kalian nggak bakal bisa, apalagi nggak mau nyoba. Nah, dah tinggal bagian ujung ini. Sip. Nah, nggak ada gelembung sama sekali, bersih ya. Nah, udah beres. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi bagus ya. Jadi bagus sih sebenarnya. Aku juga excited sedikit, ternyata presisinya lumayan lah. Presisinya lumayan bagus, jadi nggak ada terlalu banyak bagian-bagian yang merepotkan. Terus dipasang juga fit sekali, pas bagian atas bawah, lekuan-lekuannya juga mantap, lubang posisinya oke, fingerprint aman. Jadi puas apa enggak? Puas. Kalau dikasih nilai antara 1 sampai 100 ya tak kasih nilai 90 lah. Oke, mungkin kayak gitu aja video cara masangnya ya. Gampang sekali kan masang garskin kayak gini, tinggal lepas tempel aja kelar. Oke, misalkan kalian suka ya silahkan di subscribe ya channelku. Misalkan apa itu namanya kalian berkenan ya silahkan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang kalau mau masang garskin bingung suruh masangin orang, biar gak bingung lagi. Masang kayak gini tuh penting cuma mental aja sih. Oke, sekian, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.